Bapa, kami bersyukur Engkau Allah yang tidak melihat betapa hancurnya masa lalu kami, tapi Engkau selalu melihat kami pada masa depan, apa yang Kristus bisa kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu ya Tuhan. Lanjutkan kebaikan-kebaikan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami menjadi alat kemuliaan Tuhan yang hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Biar kami semakin berkurang-kurang, tetapi Kristus semakin bertambah-tambah. Malam ini ketika kami juga mau menerima firman Tuhan, biarlah pengurapan Roh Kudus turun atas kami, dan kami diberkati, kami dikuatkan, kami melakukan apa yang merupakan kehendak Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa dan sambut firman Tuhan dengan sukacita. Dan semua orang yang percaya berkata, amin. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silahkan duduk. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir di Batam dan berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Tadi siang saya melihat gedung gereja yang sudah selesai diresmikan, dan ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Tapi tadi saya ditunjukkan buku sejarah dan rupanya KKR pertama dari GBI Windsor dilakukan tahun 2007, 17 tahun yang lalu. Dan saya baru ingat saya yang khotbah, saudara-saudara. Haleluya. Belum ada tempat ini, tapi Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa. Saya percaya kalau kita setia, Tuhan akan menambahkan kepercayaan kepada kita sekalian. Haleluya. Nah, saya juga bersyukur karena Pak Irwan Wijaya melalui pergumulan bertahun-tahun, kesulitan-kesulitan yang saya tahu dihadapi, udah sah jadi profesor. Haleluya. Walaupun nanti tanggal 17 Januari ya, resminya ada upacara untuk hal itu, tetapi saya percaya kalau kita setia mengiring Yesus, kita akan tetap naik, tidak akan turun, menjadi kepala, tidak akan jadi ekor. Baik, hari ini sesuai dengan tema dari GBI dan juga tema PGI KWI tahun 2024 ini, judul firman Tuhan adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem. Mari baca Lukas 2 ayat 10-15, demikian bunyinya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Bapak Ibu para hamba Tuhan yang saya kasihi, melalui peristiwa kelahiran Yesus di Bethlehem ada 3 kebenaran yang saya mau bagikan kepada kita sekalian. Saya sebut sebagai 3K. K yang pertama, kecil bisa berdampak besar. Ayat 11 tadi berkata bahwa Yesus lahir di kota Daud, yaitu Bethlehem. Menurut Matius pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Kenapa Yesus lahir di Bethlehem? Kenapa tidak di kota yang lebih besar seperti Yerusalem? Saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa ternyata Allah itu seringkali melakukan pekerjaan besar melalui sumber-sumber yang kecil. Apa yang diabaikan manusia, apa yang dianggap tidak penting, apa yang terpinggirkan, apa yang tersisihkan, itu Tuhan bisa angkat, promosikan untuk kemuliaannya, sehingga nama Tuhan saja yang dibesarkan. Nah, kita tahu bahwa Daud adalah orang yang juga lahir di Bethlehem.
Daud adalah pribadi yang juga dianggap remeh oleh keluarganya. Karena ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi Raja Israel, semua dipanggil, makanan sudah siap semua, capcay, puyung hai, barongsai. Satu-satunya yang tidak diundang adalah Daud. Karena dianggap mana mungkin dia jadi orang yang penting. Tetapi manusia melihat apa yang di depan mata, Tuhan melihat hati. Sampai ke dasar hati yang terdalam. Daud pernah berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan melihat aku, Tuhan memperhatikan aku, Tuhan menolong aku. Saudara-saudara, jadi percayalah Allah peduli dengan kehidupan kita. Dan dia akan mengangkat kita walaupun tampaknya apa yang kita miliki adalah sumber yang sangat kecil. Saya percaya bahwa justru seringkali melalui hal-hal yang tampaknya kecil, Allah menyapa kita, berbicara dan menunjukkan kepedulian. Tidak ada persoalan terlalu besar yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Amin. Tapi tidak ada masalah yang terlalu kecil yang Tuhan abaikan. Dia tahu nama kecil saudara. Dia tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Dia sangat peduli kepada kita. Saya ingat satu kali saya ada di Bandung dan pagi itu saya naik mobil ke gereja dan saya harus khotbah dari pagi sampai malam dalam beberapa kali ibadah. Waktu saya turun dari mobil, saya tarik kaos kaki saya yang agak melorot. Dan saya pikir dalam hati, aduh kaos kaki kok udah jelek begini ya. Apa sempat hari ini saya beli kaos kaki mungkin siang sebelum saya melanjutkan dalam khotbah sore. Nggak sempat berpikir lebih jauh karena ibadah sudah dimulai. Saya khotbah, selesai. Saya menyalamin jemaat di pintu keluar. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Tiba-tiba ada seorang ibu yang menyalami juga keluar dari gereja. Dan dia bilang, Pak Pendeta, saya sudah lama ingin memberi sesuatu tapi saya malu karena harganya murah. Tapi saya harap Bapak tidak lihat harganya. Tapi saya mau memberi dengan tulus. Saya bilang, gak usah repot Bu, gak usah kasih-kasih sama saya. Enggak Pak, saya udah bawa katanya. Dia kasih kantong kresek berwarna hitam. Dan setelah semuanya selesai, saya pergi ke ruangan hamba Tuhan untuk menunggu ibadah berikutnya. Saya buka kantong kresek itu. Saudara tahu isinya apa? Loh kok tahu? Karena itu yang saya butuhkan. Sepasang kaos kaki. Saya belum pernah dikasih orang, hanya sepasang kaos kaki. Dan waktu saya terima kaos kaki itu, saya mau nangis saudara-saudara. Saya mau menangis bukan karena harganya yang mahal. Seakan Tuhan ngomong sama saya, anakku, hambaku, hari ini kamu khotbah yang bagus. Supaya jemaat diberkati. Urusanmu aku yang atur. Belum sempat doa, belum sempat mikir. Tuhan mendahului untuk memberi berkat. Tidak ada persoalan terlalu besar yang Tuhan abaikan. Tapi tidak ada masalah kecil yang tidak bisa Tuhan selesaikan. Hari ini dia peduli kepada saudara. Apa yang engkau renungkan, apa yang kau doakan, Tuhan tahu. Nah saudara-saudara, kita juga melihat bahwa Bethlehem adalah tempat di mana Daud pernah dibesarkan. Dia belajar alih-alih dengan batu dan sebagainya. Itu kan di perkampungan Bethlehem sambil mengembalakan domba. Dan satu kali Tuhan mempromosikan dia. Saudara tahu hadiah terbesar apa yang Tuhan berikan kepada Daud? Munculnya Goliat. Kalau Goliat tidak pernah muncul, kita nggak akan kenal siapa Daud itu. Gara-gara Goliat muncul, Tuhan memakai Daud untuk mengalahkan Goliat. Dari sini saya mau belajar satu hal. Masalahmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalanmu yang paling berat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Saudara-saudara, ketika tantangan besar di depan dan rasanya kita tak berdaya untuk melakukannya, Allah campur tangan dan menyatakan mujizat bagi kita. Nah, jika demikian, kita melihat dalam 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29.
Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang berpengaruh, tidak banyak orang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Kadang-kadang waktu kita ketemu dengan orang yang berpendidikan tinggi, ketemu dengan orang yang kaya raya, kita berjumpa dengan pejabat penting, kita merasa minder. Saya hamba Tuhan sederhana, jemaat saya tidak seberapa. Saya mau katakan kepada saudara, Tuhan pakai orang yang bodoh untuk mempermalukan orang berhikmat. Tuhan pakai orang biasa untuk mempermalukan orang yang hebat. Karena tujuan Tuhan hanya satu. Tidak seorang pun mencuri kemuliaan Allah. Kalau engkau sudah diberkati Tuhan, jangan pernah berubah. Hidup tetap rendah hati. Karena apa? Kita ini debu tanah. Diangkat Tuhan dari comberan. Seharusnya kita dibuang oleh Tuhan. Tidak seorang pun yang boleh memegahkan diri dan berkata, saya hebat, saya luar biasa. Kita ini debu tanah yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Dan tujuan Tuhan hanya satu. Kemuliaan hanya diberikan kepada Dia. Karena kita diciptakan untuk kemuliaannya. Itu sebabnya ada beberapa implikasi sederhana yang kita juga harus lakukan. Yang pertama, mari kita setia dalam perkara kecil. Karena Tuhan kemudian akan memberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Bapak ibu saudara, mungkin ada yang berpikir, aduh gede banget gereja ini ya. Saya tidak diberkati dengan gereja sebesar ini. Saya hanya melayani sebuah gereja kecil. Mungkin engkau berpikir seperti itu. Saya mau bilang setia dengan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada saudara. Ada orang dapat 5 talenta, ada orang dapat 2 talenta, ada orang dapat 1 talenta. Yang diberi banyak akan dituntut banyak. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, setia dalam perkara kecil, Allah akan memberikan tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada kita. Pelayanan-pelayanan yang tampaknya sepele tetap lakukan dengan sepenuh hati. Saya juga melihat orang yang sekarang jadi pengusaha kaya yang hebat, banyak yang memulai dari sesuatu yang sangat berat awalnya, sesuatu yang kecil. Tapi karena dia setia, punya pengalaman jatuh bangun, akhirnya berhasil. Walaupun orang menghina, walaupun mungkin ada yang jualan cuma es teh, dihina-hina orang lain. Nggak apa-apa, telan saja. Karena yang dihina oleh manusia bisa diangkat oleh Allah. Haleluya. Saya rasa nggak ada yang jual es teh malam ini ya. Haleluya. Implikasi yang kedua adalah lakukan kebaikan kecil yang saudara bisa kerjakan dalam kehidupan ini. Seringkali kita tidak bisa melakukan perkara yang besar, mengubah dunia. Tapi lakukan hal yang kecil walaupun tampaknya sederhana, tapi itu bisa memberikan perbedaan. Kalau saudara keluar rumah ketemu orang, berikan senyuman. Saudara mungkin tidak bisa kasih uang banyak. Saudara tidak bisa kasih barang hebat, berikan senyuman. Orang akan merasa ada sukacita yang dialirkan. Ucapkan terima kasih kepada seseorang. Bapak-bapak, kalau misalnya istri menyiapkan makanan, apakah dia masak ataukah dia beli di luar, lalu taruh di meja makan, lalu kita makan. Apakah bapak-bapak suka bilang terima kasih kepada istri? Ini yang saya tanya Bapak Pendeta ini ya. Kalau ibu menyediakan makanan untuk kita nikmati, apa bapak berkata terima kasih Maya? Tidak, kenapa? Karena kita pikir makanan muncul sendiri dari meja. Tapi ayo kita lakukan kebaikan kecil, apa susahnya berkata seperti itu? Kalau saudara belanja, nawarnya juga jangan kebangetan saudara. Lakukan kebaikan kecil kepada para pedagang kecil. Bang ini berapa 1 kilo? 100.000 Pak. Aduh mahal banget, 90.000 aja ya. Itu bapak yang nawar. Kalau ibu, 100.000, 10.000 ya. Wah luar biasa.
Ayo kita nawar pakai hati, saudara-saudara. Jangan membuat orang jadi sakit hati. Kenapa banyak orang Kristen suka nawar, saudara? Karena kita keturunan Abraham. Abraham itu pinter nawar. Gimana Tuhan kalau 50, 45, 40, 30, 20, 10. Tuhan aja ditawar, apalagi pedagang, saudara sekalian. Tapi ayo kita mulai lakukan kebaikan kecil kepada mereka. Untung mereka juga nggak banyak. Dan kalau saudara belanja atau apa, dilayani oleh orang mungkin di rumah makan dan sebagainya. Kasih tip lah buat mereka. Oh saya makannya di warteg, mana ada tip. Ya nggak apa-apa saudara kasih juga. Dia nggak akan menolak kok. Kasih 10 ribu, 20 ribu, kasih 50 ribu nggak bikin saudara miskin. Nggak bikin orang itu kaya juga sih. Tapi setidaknya menambah sukacita bukan? Lakukan kebaikan kecil. Dan pulang ibadah ini, bapak-bapak, lakukanlah kebaikan kecil bagi istrimu. Naikkan uang belanjanya, supaya dia bersukacita. Ada ungkapan berkata, happy wife, happy life. Kalau engkau ingin hidupmu bahagia, bahagiakan istrimu. Dan salah satu cara sederhana untuk membuat istri bahagia, kasih uang belanja yang lebih banyak kepada dia. Ada amin ibu-ibu? Haleluya. Jadi saudara boleh lupakan khotbah Natal saya ini. Asal pulang, saudara kasih uang belanja yang lebih banyak. Itulah tanda pendeta bertobat dan memperbarui hidup di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, setia dalam perkara kecil. Lakukan kebaikan kecil. Lalu perhatikan orang kecil. Yesus bilang, apa yang kamu lakukan kepada saudaraku yang paling hina, engkau sudah melakukannya bagiku. Perhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita yang kita bisa bantu. Ini bulan Desember, bulan Natal, lakukan kebaikan. Dan saya mau bilang, kebaikan yang paling berarti adalah kalau saudara memberikan kepada orang yang saudara tahu, tidak mungkin bisa membalas kepada saudara. Kalau kita kasih sesuatu lalu kita menerima sesuatu, upah kita sudah selesai, saudara. Kita sudah dapat bayarannya. Berikan sesuatu yang hanya Tuhan yang bisa membayarnya. Perhatikan orang kecil yang ada di sekitar kita. Seorang ibu ikut doa persekutuan dengan 20 ibu yang lain. Dan seorang menutup, Tuhan kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tapi kami lihat ada orang-orang di sekitar lingkungan ini yang miskin, yang kelaparan. Berikan mereka makan, berikan mereka berkat. Oh, dia doa syafaat dengan begitu panjang. Setelah selesai berkata, amin. Anaknya, kebetulan dia bawa anak kecil, saudara. Satu-satunya ibu yang bawa anak kecil. Dia bilang, Mama, boleh nggak saya pinjam dompet Mama? Loh, kenapa? Kan Mama tadi berdoa supaya Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kita. Saya rasa nggak usah Tuhan yang jawab. Mama aja yang jawab. Karena saya tahu di dompet Mama ada banyak uang. Hus katanya. Tugas Mama berdoa, bukan memberi kepada orang lain. Ibu Teresa pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata. Itu jauh lebih berbicara. Perhatikan orang kecil di sekitar kita. Dan ingat saudara, kalau memberi itu jangan tunggu kaya, jangan tunggu banyak uang. Saudara ingat 5 roti 2 ikan gak mungkin bisa memenuhi kebutuhan untuk 5.000 orang, betul? Kebutuhan kita sangat besar, persediaan kita sangat terbatas. Tapi waktu Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu, serahkan kepada Yesus apa yang kita miliki sekecil apapun. Tuhan sanggup melipat gandakannya. Dan yang luar biasa pada waktu Yesus mengangkat roti dan ikan itu. Setelah dia berdoa, ikannya gak jadi besar, rotinya gak tambah banyak. 5 roti tetap, 2 ikan tetap. 2 ikan gak berubah jadi 2 ikan paus untuk 5.000 orang. 2 ikan sederhana. Tapi mujizatnya terjadi, waktu yang kecil dibagi-bagikan, tidak pernah habis, tidak pernah habis, tidak pernah habis. Persediaan kita seringkali kecil, tidak banyak-banyak. Gak usah doa, Tuhan jadikan saya konglomerat, baru saya memberkati orang lain. Bukan itu caranya Tuhan. Seberapapun kecil yang Tuhan percayakan kepada saudara, engkau bagikan, mujizatnya akan terjadi. Tidak akan habis-habis karena berkat Allah akan dicurahkan. Berapa sisanya?
12 bakul. Kenapa sisa 12 bakul? Karena murid Yesus 12. Biasanya kalau ada sisa itu jatah panitia. Jadi jatah makan murid Yesus bukan piring, tapi bakul. Dan saya dengar hari ini setelah kebaktian akan ada makan malam. Saya gak khawatir makanannya kurang, saudara sekalian. Kalau makannya per bakul ya. Dan kenapa bisa ada sisa? Karena yang makan kan 5.000 laki-laki, bukan 5.000 perempuan. Kalau 5.000 perempuan, waduh bahaya. Karena ibu-ibu suka bawa kantong kresek, bawa pulang, itu sisa ke rumah masing-masing. Haleluya. Kita akan lihat nanti apakah ada peristiwa semacam itu kah? Saudara perhatikan orang kecil. Bimbing anak yang masih kecil. Karena Alkitab sendiri berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Kalau kita mendidik anak-anak kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak akan pernah menyesal. Karena investasi terutama adalah ketika kita mendidik dan meluangkan waktu untuk anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, generasi sekarang disebut sebagai generasi stroberi. Karena tampaknya merah merekah, bagus, tapi kalau dipencet, kena tekanan, langsung remuk. Ada banyak generasi sekarang ini yang tidak tahan banting. Saudara tahu, Gen Z, itu disebut generasi stroberi. Dan jumlahnya di Indonesia sekarang 41 juta. Saudara dengar mungkin beberapa waktu yang lampau, ada banyak perusahaan bukan hanya di Indonesia tapi di luar negeri, yang tidak terlalu mau menerima anak Gen Z bekerja di tempat mereka. Karena apa? Gampang sekali menyerah. Coba. Kalau ada di antara bapak ibu yang dulu pernah kerja, ya mungkin ada yang belum jadi hamba Tuhan dulu, lalu kerja, dimaki-maki sama bos. Zaman dulu bisa kata kebun binatang keluar, tapi tetap kita bertahan. Besok bangun lebih pagi, kinerja lebih baik untuk menunjukkan bahwa kita tidak seperti yang dikatakan oleh bos. Kita adalah pekerja yang bagus. Sekarang anak Gen Z diomongin, jangankan dimaki-maki, diomongin salah aja sedikit, udah gak mau kerja dia saudara. Karena mentalitasnya itu loh. Dulu, kalau kita nilai ulangan jelek, takut ke rumah, takut pulang. Aduh dimarahi mama, aduh bisa digampar papa. Anak sekarang tenang. Ada pembicaraan 2 orang anak, kamu nilainya berapa? Aduh jelek, saya cuma 5. Hah 5? Saya 2. Lo udah bodoh sombong lagi saudara sekalian. Dan kalau saudara lihat anak-anak bawa rapotnya ke rumah. Dan begitu papa atau mamanya lihat, kok banyak merahnya? Iya mah, itu gurunya sentimen sama saya. Digeruduk itu sekolah sama emaknya saudara sekalian. Gimana generasi ini gak jadi generasi stroberi? Prakarya. Biasanya anak-anak gak bisa ngerjain. Siapa yang kerjain? Mamanya. Itu sebabnya kalau kita lihat di sekolah, prakarya bagus semua. Karena itu kontes emak-emak untuk membuatkan buat anaknya. Saya ingat ya waktu saya masih sekolah, kita itu panggil teman itu bukan namanya, nama bapaknya sama nama ibunya saudara sekalian. Ada yang disebut si kucing, si anjing, si macam-macam lah. Ya biasa-biasa aja. Oh sekarang begitu diomongin ngomong sama bapaknya. Wah anaknya dipersekusi. Ini generasi yang parah jika demikian. Saya mau bilang didik anakmu supaya kuat mentalitasnya. Jangan jadi generasi stroberi. Jadi generasi durian saudara-saudara. Kalau durian dipencet tangan yang pencet yang luka. Kuat, strong in the Lord. Dan saya percaya kita bisa berkemenangan karena Tuhan menyertai kita. Jadi kebenaran yang pertama, kecil bisa berdampak besar dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Yang kedua, saya lihat melalui peristiwa Bethlehem ini, kemuliaan Allah dinyatakan dalam pujian ayat 13-14. Dan tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat memuji, hadirat Allah turun, orang-orang bersukacita dan diobahkan.
Saudara, Alkitab berkata Allah bersemayam di tengah pujian umatnya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam pujian. Saya ingat tahun 1985 saya diminta untuk memimpin pujian dalam KKR yang diselenggarakan di Stadion Utama Senayan Jakarta, atau namanya sekarang adalah Gelora Bung Karno. Saudara, ada 50-60 ribu orang setiap malam yang datang. Tahun 85, tahun depannya kasih melanda Indonesia. Dan usia saya waktu itu masih 21 tahun waktu saya mimpin pujian di Gelora Bung Karno. Saya masih kuliah di Seminari Bethel Petamburan, saudara sekalian. Saya bilang, apa nggak salah, saya nggak punya pengalaman. Bayangkan 21 tahun memimpin dalam acara sebesar itu. Tapi akhirnya, karena pembicara ngomong begini, saya bilang, saya itu belum pernah. Kalau mimpin pujian di gereja pernah, tapi di stadion sebesar ini saya nggak pernah. Pengkhotbahnya evangelis Jeremy Yarim, almarhum, dia bilang, saya juga belum pernah khotbah di gelanggang seperti ini. Ya udah maju aja katanya. Ya udah saya bilang. Dan satu kali waktu kita nyanyi puji Tuhan, saya lihat ada satu sektor kok nyanyinya lain, saudara. Saya pikir kok seperti saingan. Jadi misalnya kita nyanyi, Allah kita heran dan besar. Dia nyanyi, dalam nama Yesus ada kesembuhan. Waktu saya tilik-tilik, ternyata ada orang yang rupanya bawa tongkat penyangga. Lalu ketika dia kan susah jalan, waktu dia nyanyi, dia lempar tongkat itu. Dia muter-muter dan orang sekitarnya menyemangati dia. Sampai dia sembuh. Itu belum khotbah, belum ada doa kesembuhan. Hadirat Allah yang membawa pemulihan kesembuhan turun di tengah pujian. Yang saya pesankan adalah, ayo benahi suasana pujian penyembahan di gereja kita. Karena GBI itu terkenal dalam pujian penyembahannya. Sekarang ini banyak gereja-gereja dari luar negeri yang belum ada naungannya ingin gabung ke GBI. Betul ya Pak Irwan ya? Dari Afrika mau gabung GBI, dari Sri Lanka, dari India, dari banyak negara yang lain. Karena apa? Mereka tahu GBI dikenal melalui praise and worship. Deep worship. Itu yang kita lakukan. Saudara, jadi benahi suasana pujian penyembahan di gereja lokal kita. Karena kemuliaan Allah nyata di dalam pujian. Kita tahu bahwa malaikat diciptakan untuk menyembah Allah. Lucifer adalah pemimpin paduan suara sorga. Dia nggak perlu pegang alat musik, dia goyang badan, seluruhnya berbunyi begitu indah. Tapi karena dia ingin menjadi seperti Allah, dia menjadi iblis lawan Allah yang paling utama. Lalu kemudian Allah mengambil debu tanah, menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Jadilah saya dan saudara manusia. Dan Yesaya 43 ayat 7 berkata, umatku kuciptakan untuk kemuliaanku. Berarti saya dan saudara ada untuk menggantikan posisinya Lucifer yang dulu itu pernah menjadi pemimpin paduan suara sorga. Malaikat bisa nyanyi lebih bagus, tapi saya percaya Allah lebih suka pujian kita. Walaupun fales suaranya. Ngomong aja fales, apalagi nyanyi, saudara sekalian. Tapi Tuhan lebih suka. Karena kita bisa mengekspresikan rasa syukur sudah ditebus oleh darah Yesus. Malaikat tidak bisa melakukan hal itu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Itu lagu gak cocok buat malaikat. Gak ada malaikat yang pernah ditebus oleh darah Yesus. Hanya kita yang melakukannya. Ingat ini saudara, malaikat adalah makhluk roh. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Malaikat adalah pelayan Tuhan. Kita adalah anak Tuhan. Malaikat jatuh dibuang. Kita jatuh dalam dosa. Dia nggak buang kita. Dia cari kita. Dia turun ke dunia. Dia lahir dalam kandang yang hina. Dia mati di kayu salib. Dia membersihkan kita. Menjadikan kita anaknya. Kita berhutang kepada kebaikan Tuhan. Dia sangat luar biasa. Mungkin Lucifer mestinya iri kepada kita. Aku berdosa kamu buang. Kenapa? Itu anak-anakmu yang udah jadi pendeta tapi kadang-kadang suka menyakiti hatimu. Engkau ampuni juga. Itulah kasih karunia.
yang tidak boleh kita abaikan. Tapi kita hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Nyanyi dengan keras, nyanyi dengan sukacita, ajak jemaat menyanyi dengan sukacita. Walaupun suaramu fals, tetap nyanyi keras. Walaupun masalahmu banyak, tetap nyanyi keras. Walaupun masalahmu lebih parah, nyanyi lebih keras. Karena kalau saudara nyanyi keras, saudara akan sadar suaramu lebih parah daripada masalahmu, saudara. Dan akan ada sedikit penghiburan di dalam hati kita. Haleluya. Saya mau tanya, menurut saudara apa yang paling penting dalam sebuah ibadah? Apakah khotbah yang disampaikan pendeta? Kira-kira tadi pagi, apakah Tuhan ngomong gini sama malaikat? Aku akan hadir di dalam ibadah Natal para pejabat GBI di kota Batam. Karena hari ini pengkhotbah favorit saya, pendeta Rubin Adi Abraham akan khotbah. Dan kesaksian yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Tamara Geraldine. Apa kira-kira Tuhan akan ngomong begitu? Pasti tidak. Kita ini kalau khotbah banyak salahnya. Malaikat kalau dengar, salah, salah keliru. Tapi mungkin loh, Tuhan tadi pagi ngomong sama malaikat, aku akan hadir dalam acara fellowship Natal para hamba Tuhan. Karena aku suka melihat hamba-hambaku mengangkat tangan, mengangkat hati, memuji, menyembah aku. Pujian penyembahan adalah hal yang sangat penting dalam sebuah ibadah. Saudara tahu, yang setan paling inginkan apa? Penyembahan. Makanya dia kan waktu mencoba Yesus, ubah batu jadi roti dan sebagainya. Yang terakhir dia bilang apa? Sembahlah aku berikan seluruh harta dunia. Yang paling diinginkan oleh setan adalah penyembahan. Makanya saudara harus ingat, setan gak peduli gereja boleh besar, gereja boleh bagus, paduan suara, seragamnya boleh hebat. Asal jemaat gak nyembah, gak masalah buat setan. Dan kalau kita tidak mengajar jemaat kita, apa artinya deep worship, menyembah, itu menyenangkan hati setan, saudara. Setan itu paling ingin disembah. Dia sangat marah kalau umat Tuhan menyembah Bapa. Makanya dia upayakan, gak apa-apa orang datang gereja banyak, gak apa-apa semuanya dicukupkan, no problem, asal jangan nyembah. Makanya saya bilang, gereja mau kecil mau besar, penyembahan adalah hal yang utama. Penyembahan harus kita tekankan. Karena itu warna daripada gereja Bethel Indonesia. Dan saya mau bilang, tingkat pengenalan kita akan Allah akan menentukan tingkat penyembahan kita kepada Allah. Saya ulang sekali lagi, tingkat pengenalan kita akan Allah menentukan tingkat penyembahan kita kepada Allah. Semakin kita mengenal Dia, rasa hormat pemujaan akan datang. Gak harus semuanya pakai alat musik yang lengkap, saudara. Saya pernah melayani gereja desa, cuma gitar biasa. Hadirat Allah turun luar biasa. Orang nangis dilawat oleh Tuhan. Bukan karena suara yang bagus, bukan karena lagu yang bagus. Bahkan yang paling simple, kalau saudara duduk dengan gitar, menyembah Tuhan. Sering kau ngalami lawatan Tuhan kan? Bukan di gedung gereja yang besar, di dalam kesendirian. Penyembahan itu mendatangkan hadirat Allah yang kuat. Dan kita harus selalu rindu akan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Dan kalau saya baca dalam Matius 2 ayat yang ke-11. Tentang orang Majus yang membawa emas kemenyan dan mur. Alkitab berkata ketika mereka melihat anak itu. Sujudlah mereka menyembah. Lalu mempersembahkan persembahan berupa emas kemenyan dan mur. Dari sini kita melihat satu hal. Persembahan harus diawali dengan penyembahan. Sujud menyembah baru mempersembahkan persembahan. Sekarang ini ada banyak orang ingin mempersembahkan uangnya, mempersembahkan talentanya, mempersembahkan bakatnya, tapi tidak diawali dengan sujud menyembah. Akibatnya dia merasa berjasa kalau dia memberikan sesuatu, merasa berjasa kalau dia melayani, merasa orang harus memberikan pujian, tepuk tangan kepada dia. Karena apa? Hati gak pernah bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Kalau hati kita sujud di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan,
Nggak ada orang yang puji kita, nggak masalah. Yang kita harus kejar hanya satu, perkenanan Tuhan. Itu yang paling harus dikejar. Saya hanya rindu kalau saya ketemu Tuhan. Dia berkata kepada saya, well done, good and faithful servant. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku. Dan sampai hari ini, saya belum terlalu yakin kalau saya ketemu Tuhan, Tuhan akan mengucapkan kalimat itu. Dan saya harus berdoa, bergumul, menahan diri, mematikan keinginan daging, makin taat kepada pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya semuanya adalah kasih karunia-Nya, bukan karena kekuatan kita. Hanya untuk mendengar kalimat itu yang kita kejar. Bukan gereja bagus, bukan mobil lebih mewah, bukan nama lebih dikenal, bukan follower lebih banyak di sosial media. Saya hanya ingin mendengar Tuhan bicara, baik sekali perbuatanmu. Siapa yang rindu? Tuhan berbicara itu kepada kita. Haleluya. Makanya kemuliaan Allah nyata dalam pujian. Yang terakhir, setelah itu kita makan. Kabar keselamatan harus diberitakan. 3K. Yang pertama, kecil bisa berdampak besar. Kebenaran kedua, kemuliaan Allah nyata dalam pujian. Kebenaran ketiga, kabar keselamatan harus diberitakan. Ayat 11 tadi berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Siapa Yesus? Menurut ayat ini dia adalah juru selamat. Di dunia ada banyak guru selamat. Kalau mau selamat begini, begitu, begini, begitu. Do this, do that, do this, do that. Yesus satu-satunya juru selamat. Already done. Aku yang sudah mengerjakan semuanya. Kamu tinggal percaya saja. Oh, luar biasa keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan itu bukan karena kebaikan kita, tapi karena kebaikan Kristus. Bukan karena perbuatan kita, tapi perbuatan Kristus di atas kayu salib Golgota. Agama membuat kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Injil membuat kita bangga dengan apa yang Yesus lakukan. Beritakan kabar keselamatan. Kedua, dia adalah Mesias. Dia adalah Kristus. Kristus bahasa Yunani. Mesias bahasa Ibrani. Artinya sama, yang diurapi untuk menjadi raja. Dia akan segera datang, bukan lagi sebagai bayi yang lemah, tapi menjadi raja di atas segala raja. Saudara tahu kenapa seringkali yang diserang oleh iblis dan para pengikutnya, yang dijelek-jelekan adalah Kristus. Kalau enggak orang-orang Kristen. Saya pernah pikir kenapa ya bukan pemimpin agama lain yang jelek-jelekan. Tapi selalu Kristus. Karena Kejadian 3 ayat 15 berkata, keturunan perempuan itu, Mesias itulah yang akan menghancurkan kepala iblis. Buat iblis yang lain gak terlalu penting. Yang dia sasar adalah Kristus. Kalau gak bisa, pengikut Kristus. Tapi ingat, dia akan datang sebagai raja. Orang percaya Yesus Tuhan, percaya Yesus Raja atau enggak masalah. Karena dia akan tetap raja sampai selama-lamanya. Dan yang ketiga, dia adalah Tuhan. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku, dia adalah Tuhan. Bapak Ibu tahu, kata juru selamat hanya dicatat 37 kali dalam Alkitab. Tapi kata Tuhan ditulis 7.736 kali. Yesus bukan hanya juru selamat yang memberikan polis asuransi tahan kebakaran di api neraka kepada kita sampai selama-lamanya. Yesus bukan hanya juru rawat yang menyembuhkan segala penyakit kita. Yesus bukan hanya juru berkat yang membuat engkau yang miskin jadi makmur, kantong kempes jadi kantong tebal. Dia bukan cuma juru selamat, juru rawat, juru berkat. He is Lord. Dia adalah Tuhan. Kita harus tunduk kepada Dia. Siapa yang beruntung memiliki Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Amin. Haleluya. Pertanyaan yang lebih penting, kira-kira Tuhan untung gak ya punya anak model saudara? Mari kita jadi orang yang menguntungkan kerajaan sorga. Tuntaskan amanat agung, beritakan Injil, tetap sehati untuk memenangkan jiwa, penuh dengan Roh Kudus, jadi saksi. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita semua.